Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Novita Fitri Anissa. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi dan juga inverse dari fungsi. Nah, pertama ini ada fungsi komposisi. Misalkan nih, ada fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan x ditambah 2. Dan fungsi G dirumuskan dengan Gx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, dengan menggunakan rumus Fx sama dengan X ditambah 2 untuk X sama dengan 1, nanti kita dapatkan F, X-nya disubstitusikan menjadi 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kalau X-nya 2, maka kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Nah, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 3, masih sama. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kalau X-nya sama dengan 4, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kalau misalnya X-nya itu T, ya sama seperti tadi. X-nya kita substitusikan dengan T. Jadi, T ditambah 2. Nah, lalu bagaimana jika X-nya ini diganti dengan suatu fungsi lain, misalnya fungsi Gx. Fungsi Gx tadi kita punya X kuadrat ditambah 1 ya. Nih, jika X diganti dengan Gx, maka akan diperoleh X sama dengan Gx, F X-nya diganti dengan Gx menjadi F Gx sama dengan X kuadrat ditambah 1 ditambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, ini tadi Fx sama dengan X plus 2. Nah, X yang di sini kita ganti Gx, X yang di sini juga kita ganti Gx. Nilai dari Gx-nya itu X kuadrat ditambah 1. Lalu tinggal kita operasikan seperti biasa. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Nah, misalkan fungsi Hx itu sama dengan F Gx. Nah, berarti F Gx tadi kita dapat ini ya. X kuadrat plus 3. Nah, jadi fungsi Hx ini yang kita peroleh dengan cara di atas itu dinamakan dengan fungsi komposisi G dan F. Nah, inilah yang dinamakan fungsi komposisi tadi. Fungsi komposisi G dan F. Nah, fungsi ini dituliskan dengan F bundaran G. F bundaran G. Nah, lalu dengan cara yang sama seperti tadi, kita juga akan mendapat G Fx. Nah, kalau ini kan dari Gx nih sama dengan X kuadrat ditambah 1. Tadi kita punya fungsi G-nya. Nah, tinggal kita X-nya substitusikan dengan Fx. Nah, jadi kita dapat ini Fx kuadrat ditambah 1. Fx tadi adalah X ditambah 2. Berarti di sini X plus 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan X plus 2 tambah 1 sama dengan, nah ini X kali X kuadrat. X kali 2 tambah 2X, ini dikali juga tambah 2X, ini dikali juga 2 kali 2 ditambah 4, satunya jangan lupa tambah 1 sama dengan X kuadrat. Ini sama variabelnya kita tambahkan jadi 4X, ini sama-sama konstanta kita tambahkan jadi 5. Nah, jadi G bundaran F X sama dengan
X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa F bundaran GX sama dengan FGX dan G bundaran FX sama dengan GFX. Ini ya, kalau misalnya dia di sebelah kanan berarti dia yang disubstitusikan, seperti itu. Nah, fungsi komposisi ini juga memiliki sifat-sifat. Nah, sekarang kita cari sifat yang pertama. Misalkan diketahui fungsi-fungsi fx sama dengan 5x dikurang 3, gx sama dengan 2x ditambah 3, hx sama dengan x kuadrat. Nih, tuh. Tadi kita sudah belajar tentang f bundaran g dan g bundaran f. Nah, kita cari dulu f bundaran g, x sama dengan fgx. Nah, f-nya tadi 5x min 3, x-nya kita substitusikan menjadi gx. Gx-nya tadi kita dapat dari diketahui 2x ditambah 3. Nah, ini tinggal kita kali ke dalam. 5 dikali 2x itu 10x, 5 dikali 3 itu 15. Min 3-nya jangan lupa sama dengan 10x. Ini jadi ditambah 12. Nah, kita dapat F bundaran G-nya adalah 10x ditambah 12. Nah, lalu bagaimana dengan G bundaran F? Nah, kalau G bundaran F berarti Fx-nya yang kita substitusikan, yang kita masukkan ke dalam Gx. Nah, ini X-nya dan kita ganti Fx. Masih sama seperti tadi, kita kalikan ke dalam. 10x, 2 dikali min 3, min 6 ditambah 3 sama dengan 10x min 3. Nah, sekarang lihat nih hasilnya. Kalau yang F bundaran G kita dapatkan 10x ditambah 12. Nah, kalau G bundaran F kita dapatkan 10x min 3. Nah, dari sini kita dapat lihat kalau hasilnya berbeda kan ya, berarti kita tahu bahwa F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, kalau seperti ini kita namakan tidak komutatif. Nah, ingat masih pelajaran dulu tentang sifat komutatif ya. Sifat komutatif itu dia kalau misalnya ditukar hasilnya sama. Nah, sedangkan kalau misalnya Fg-nya ini kita tukar tempatnya, dia nilainya tidak sama, berarti dia tidak bersifat komutatif. Seperti itu. Nah, ini sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama, komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif. Sekarang kita ke sifat yang kedua. Nah, nih mengenai komposisi fungsi F bundaran G, lalu bundaran H, dan F bundaran, G bundaran H, lalu F bundaran G bundaran H. Nah, jadi yang dikerjakan dulu yang kurung dulu ya, baru yang di luar kurung. Berarti ini kita kerjakan yang ini dulu, baru yang ini. Ingat kan ya, kalau yang pertama itu yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Lalu yang kedua kita kerjakan yang dikali dan yang dibagi. Dan yang ketiga yang kita kerjakan adalah tambah dan kurang. Nah, ini. Nah, lalu bentuk seperti ini merupakan bentuk sifat distributif. Nah, dari sini kita akan lihat apakah komposisi fungsi ini bersifat distributif. Oke, yang pertama ini dulu, yang F bundaran G-nya terlebih dahulu yang kita kerjakan. Fgx bundaran H. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Pada fungsi F kita masukkan Gx-nya.
Nih ya, tadi fungsi f adalah 5x min 3. X-nya kita ganti gx. Lalu gx-nya merupakan 2x ditambah 3. Nah, ini sama seperti tadi kita kalikan ke dalam. Menjadi 5 dikali 2x adalah 10x, 5 dikali 3 adalah 15. Lalu ini min 3-nya. Nah, ini 15 dikurang 3 adalah 12. Nah, sampai sini dulu. 10x ditambah 12 bundaran H. Nah, 10x ditambah 12 ini merupakan fungsi baru, fungsi dari hasil komposisi fungsi f dengan fungsi g. Nah, lalu fungsi yang ini 10x ditambah 12 kita komposisikan dengan fungsi h lagi. Jadi pada fungsi ini kita substitusikan hx. Nih, x-nya kita ganti menjadi hx. Hx-nya tadi kita punya x kuadrat. Jadi di sini 10 hx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 12. Jadi 10 x kuadrat ditambah 12. Nah, kita dapat nih. Jadi f bundaran g lalu dikomposisikan dengan fungsi h lagi sama dengan 10x kuadrat ditambah 12. Nah, sekarang yang satunya lagi. Nih, kalau misalnya kita mengerjakan komposisi antara fungsi g dengan fungsi h terlebih dahulu. Nah, kalau g bundaran h, kan jadi hx-nya kita substitusikan ke dalam fungsi g. Nih, ini 2x ditambah 3. X-nya kita ganti menjadi hx. Hx-nya tadi adalah x kuadrat. Nah, jadi ini 2x kuadrat ditambah 3. Nah, ini merupakan fungsi baru yang kita punya, yaitu fungsi komposisi dari komposisi G bundaran H. Nah, fungsi ini kita komposisikan dengan fungsi F. F bundaran 2x kuadrat ditambah 3. Berarti 2x kuadrat tambah 3 yang kita substitusikan ke dalam fungsi F. Nah, jadi ini kita kalikan. 5 dikali 2x kuadrat adalah 10x kuadrat. 5 dikali 3 sama dengan 15. Lalu min 3-nya. Nah, 10x kuadrat 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat. Kita mendapat hasil yang sama. Yang di atas tadi 10x kuadrat ditambah 12. Yang di bawah juga merupakan 10x kuadrat ditambah 12. Nah, berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa hasil dari komposisi ini sama dengan hasil dengan komposisi yang ini. Nah, itu artinya komposisi fungsi bersifat distributif. Nah, ini adalah sifat keduanya. Jadi yang pertama tadi komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, namun komposisi fungsi bersifat distributif. Oke, itu adalah kedua sifatnya. Lalu ada lagi sifat yang ketiga. Nih, misalkan f dan i adalah fungsi pada himpunan bilangan real dengan fx sama dengan 5x dikurang 4 dan ix sama dengan x. Nah, kita akan mencari tahu apakah f bundaran ix sama dengan i bundaran fx. Oke, f bundaran ix sama dengan fix. Nah, ix-nya ini kita substitusikan. Jadi 5x dikurang 4. Ya, 5x dikurang 4. Nah, 5x min 4 ini juga merupakan sama dengan fx. Nah, jadi dari sini kita tahu f bundaran i itu sama dengan fx hasilnya. Nah, lalu bagaimana dengan i bundaran f? Nah, i-nya tadi adalah x kan ya. Nah, lalu x-nya ini kita ganti dengan fx menjadi 5x dikurang 4. Nah, ini juga merupakan fx. Nah, dari sini kita tahu bahwa i bundaran f x itu sama dengan fx.
Nah, dari sini kita tahu bahwa F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Nah, sehingga IX ini, IX sama dengan X merupakan fungsi identitas di dalam komposisi fungsi. Nah, jadi suatu komposisi fungsi itu memiliki suatu fungsi identitas. Itu adalah sifat yang ketiganya. Jadi tadi ada 3 sifat. Yang pertama ada tidak bersifat komutatif, yang kedua bersifat distributif, dan yang ketiga memiliki fungsi identitas. Oke, ini ya. Nih, yang pertama, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yaitu misalnya kalau F bundaran Gx itu tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Nah, tetapi komposisi fungsi bersifat distributif, yaitu misalnya F bundaran G dulu yang kita kerjakan lalu dikomposisikan lagi dengan suatu fungsi H. Nah, itu akan sama dengan kalau misalnya kita mengerjakan G bundaran H-nya dulu, baru bundaran F. Nah, lalu yang ketiga terdapat fungsi identitas IX sama dengan X, sehingga nanti kalau misalnya kita komposisikan suatu fungsi dengan identitas sama dengan 64 dikurang 4. Nah, jadi sama dengan 60. Jadi komposisi G bundaran F2 sama dengan 60. Begitu. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui Fx sama dengan X min 4, Gx sama dengan 3X plus 2, Hx sama dengan X kuadrat min 1. Yang ditanyanya adalah F bundaran G bundaran Hx. Oke, ini boleh mengerjakan F bundaran G-nya dulu baru H, boleh yang G bundaran H-nya dulu. Kalau sekarang coba kita kerjakan yang G bundaran H-nya terlebih dahulu. Jadi kita tulis seperti ini. X. Nah, sama dengan F bundaran G Hx. Nah, ini nanti menjadi F bundaran GHX-nya adalah 3 HX-nya X kuadrat min 1 ditambah 2 sama dengan F bundaran 3X kuadrat dikurang 3 ditambah 2 sama dengan F bundaran 3X kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang sudah nih yang G bundaran H. Sekarang F bundaran 3X kuadrat dikurang 1 sama dengan F X-nya tadi X min 4. Nah, jadi X-nya kita ubah menjadi 3X kuadrat min 1 min 4. Nah, sama dengan 3X kuadrat min 1 min 4, kurungnya kita hilangkan jadi 3X kuadrat min 5. Nah, jadi F bundaran G bundaran Hx itu sama dengan 3X kuadrat dikurang 5. Nah, sudah sampai situ materi kita untuk komposisi fungsi. Tadi telah kita pelajari bahwa komposisi fungsi itu caranya adalah dengan mensubstitusikan suatu fungsi lain ke dalam fungsi. Nah, jadi misalnya kalau kita punya fungsi f dan fungsi g, lalu mau kita komposisikan, yaitu f bundaran g x sama dengan f gx.